di hadapan kita di layar Bapak Ibu masing-masing sudah ada Mbak Dian Kurnia Rabani, SKM MFPIT. Beliau nanti akan men-share materi tentang konsep dari kampus sehat ini sendiri. Jadi mungkin kalau nanti Bapak Ibu teman-teman mau mengembangkan ini seperti apa pengembangan di Unhas ataupun di masing-masing fakultas, nanti ini adalah seperti apa konsepnya. Untuk itu kami persilakan kepada Mbak Dian untuk memaparkan konsep dari kampus sehat di Universitas Hasanuddin pada pagi hari ini. Kami persilakan, silakan Mbak Dian. Mohon izin Bapak Ibu, saya stop video dulu biar Mbak Dian saja yang langsung berhadapan langsung sama Bapak Ibu. Terima kasih, silakan Mbak Dian. Terima kasih Ibu Misti atas perkenalannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Semoga hari ini masih semangat ya. Bu, ya Bu. Oke, saya mau share screen. Sudah kelihatan ya Bapak dan Ibu? Sudah Mbak Dian, silakan. Oke. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai teknisnya penyelenggaraan kampus sehat. Jadi lebih fokus ke apa sih yang perlu kita lakukan dalam pengembangan program kampus sehat. Adalah pengertian dari kampus sehat itu sendiri. Jadi kampus sehat itu adalah upaya untuk mengintegrasikan kesehatan ke dalam lingkungan perguruan tinggi. Pengintegrasian ini kita tujukan supaya terjadinya perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat, sehingga membudayalah pola hidup sehat itu di lingkungan perguruan tinggi dalam bentuk konkret aktivitas sehari-hari mungkin. Tujuannya nanti akan terjadinya peningkatan derajat kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup. Tentunya bermanfaat secara pribadi dan tentunya bermanfaat secara umum nantinya untuk derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Nah, ketika derajat kesehatan meningkat, artinya tentu Bapak dan Ibu juga akan bugar atau masyarakat kampus juga akan bugar sehingga bisa maksimal melaksanakan perannya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Nah, kalau kita bicara tentang kampus sehat, kita mengenalnya dalam bentuk 3 pilar, yaitu kebijakan institusi, perubahan perilaku, dan pelayanan kesehatan. Yang namanya pilar, tentu ini untuk menopang program ini, supaya kita bisa mencapai tujuan dari kampus sehat itu sendiri. Kita akan bahas satu-satu. Pertama adalah kebijakan kampus sehat. Sebenarnya, di awal kita melaksanakan orientasi ini, kita sudah sampaikan bahwa peserta orientasi kita mintakan adanya perwakilan dari unsur manajemen, mungkin bisa diwakilkan oleh dekan atau wakil dekan, atau perwakilan dari rektorat, dan unsur teknisnya. Nanti unsur manajemen kita butuh nih dukungan kebijakan, karena Bapak Ibu manajemen inilah yang nantinya mengambil keputusan dan memperkuat pelaksanaan program ini. Kemudian ada unsur teknis. Unsur teknis ini kita tujukan sebagai koordinator dalam pelaksanaan program kampus sehat. Yang pertama kita lakukan apa sih? Bapak dan Ibu sudah terinformasi. Kemarin pas awal kita audiensi, rektorat atau dalam artian Universitas Hasanuddin sudah berkomitmen bersama-sama kita mengembangkan program kampus sehat. Yang pertama kali kita perlu lakukan membuat sebuah tim untuk pengembangan program kampus sehat ini. Makanya kemarin ada yang namanya tim untuk mengatur dalam skop universitas, ada tim yang mengatur dalam skop fakultas.
Makanya kita minta 5 dari perwakilan universitas, kemudian 5 dari masing-masing fakultas. Nanti ini kita minta untuk di-SK-kan, sehingga Bapak dan Ibu yang hadir dalam orientasi yang telah terpapar utuh terhadap program Kampus Sehat bisa lebih mengembangkan dan mensosialisasikannya di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian setelah adanya tim yang diresmikan, yang dilegalkan dalam bentuk SK Rektor, kita mintakan kepada Bapak dan Ibu, ayo bikin analisis situasi. Analisis situasi ini ditujukan supaya Bapak dan Ibu bisa mengenal apa sih permasalahan khususnya terkait kesehatan yang ada di Universitas Hasanuddin. Ketika kita sudah melakukan analisis situasi, kita tahu nih berapa sumber daya, apa saja sumber daya yang kita punya, berapa sumber daya yang kita punya, apa kekuatan kita, apa kelemahannya, apa permasalahan yang ada, apa peluang yang ada, kemudian apa ancamannya. Nah, kita bikinlah rencana kerja untuk pengembangan program Kampus Sehat ini. Kita mintakan rencana kerja ini dimasukkan dalam rencana kerjanya universitas atau rencana kerjanya fakultas. Nah, setiap kegiatan tentu butuh alokasi anggaran. Dengan adanya komitmen berarti adanya keinginan untuk memprioritaskan atau mengambil bagian dalam pengembangan Kampus Sehat ini dalam bentuk dukungan penganggaran. Kemudian kita juga mintakan ada integrasi materi-materi kesehatan ke dalam kurikulum pendidikan di universitas. Mungkin bukan dalam bentuk yang saklek baku, tetapi kita bisa masukkan materi-materi kesehatan ini dalam kegiatan misalnya kuliah umum atau seminar-seminar yang dilaksanakan di universitas. Tentu tidak hanya melibatkan fakultas-fakultas di rumpun kesehatan, tetapi kita juga pengen semua fakultas terinformasi dengan baik terhadap masalah-masalah kesehatan atau topik kesehatan. Pilar kita yang kedua yaitu perubahan perilaku. Ya, namanya perubahan perilaku, perilaku ini menurut teori Bloom, tentu Bapak dan Ibu sudah sangat akrab dengan teori Bloom, menjadi salah satu pengaruh terbesar terhadap derajat kesehatan. Nah, perilaku ini tidak gampang untuk merubahnya. Oleh salah satu cara yang kita lakukan adalah promosi kesehatan. Nah, dengan adanya promosi kesehatan ini, kita harapkan masyarakat kampus tidak hanya sekedar dosen, tidak hanya tenaga pendidik, bukan hanya mahasiswa, tetapi semua masyarakat yang ada di kampus, apakah itu pihak ketiga, apakah itu penjajah makanan, atau administrasi, atau pekerja lainnya, juga kita libatkan atau kita berikan informasi. Pemberian informasi ini bisa dalam bentuk berbagai cara atau memanfaatkan berbagai media. Biasanya kita bisa libatkan mahasiswa atau himpunan mahasiswanya, BEM-nya, untuk menyusun mading atau menampilkan materi-materi kesehatan atau topik-topik menarik di kesehatan yang ditampilkan di website atau di mading. Kemudian kita juga bisa bikin kuliah-kuliah umum atau webinar-webinar yang nantinya melibatkan semua masyarakat kampus atau mungkin melibatkan peserta umum lainnya. Pertama itu bagian dari peningkatan literasi. Kemudian dalam perubahan perilaku, kita ada namanya penerapan kawasan zero tolerance. Zero tolerance yang kita fokuskan saat ini adalah kawasan tanpa rokok, kemudian kawasan tanpa nakza, tanpa alkohol, tanpa bullying, tanpa pelanggaran berkendara. Karena banyak universitas yang lumayan besar lingkungannya, biasanya mahasiswanya yang menggunakan kendaraan bermotor karena merasa aman di area kampus, sering ugal-ugalan atau trek-trekan di area kampus. Biasanya terjadi pada kampus-kampus yang lumayan luas areanya. Nah, penerapan zero tolerance ini tidak hanya dalam bentuk pengaplikasian, tetapi tentu harus diwujudkan dalam bentuk dukungan aspek legal, baik itu peraturan rektor maupun peraturan dekan. Kemudian kita mulai nih membudayakan pola hidup sehat terkait dengan menu makanan. Makanan menjadi salah satu penyebab munculnya atau pencetusnya berbagai penyakit, terutama penyakit tidak menular. Oleh sebab itu kita mulai step by step, kecil-kecil untuk mencapai sesuatu yang besar. Mulai dari snack rapat. Biasanya snack rapat di perguruan tinggi atau di mana saja itu isinya kalau nggak gorengan yang manis-manis.
mari kita mulai berubah sedikit dengan ayo kita masukkan buah atau rebusan di dalam snack rapat kita. Ini hal kecil, tetapi yang nantinya kita harapkan membudaya sehingga dapat berdampak baik terhadap kesehatan kita. Kemudian kantin sebagai penyedia makanan di lingkungan universitas. Kita harapkan tidak hanya menyajikan menu-menu yang monoton, tetapi kita harapkan ada menu-menu variasi sehat lainnya, sehingga mahasiswa ataupun dosennya punya pilihan untuk memilih makanan sehat yang mereka inginkan. Selain itu, selain adanya pilihan makanan, tentu kantin kita perhatikan juga kebersihannya. Kebersihan tidak hanya terkait dengan lingkungan, tetapi juga penjajah makanannya, penyediaan sarana cuci tangan dan sebagainya macamnya perlu kita tegaskan dan perlu kita atur. Dan kita ingatkan kepada penjajah makanan supaya mengikuti aturan tersebut supaya kita bisa mencapai namanya kantin sehat. Kemudian kita mulai dengan perubahan perilaku terkait dengan aktivitas. Terutama di zaman pandemi, aktivitas kita biasanya monoton di depan laptop. Bahkan terkadang Zoom-nya ini nggak berhenti-berhenti nih, dari pagi sampai sore kita fokus di depan laptop. Artinya, kita menjadi kekurangan aktivitas fisik. Padahal kurang aktivitas fisik ini menjadi salah satu faktor risiko penyakit tidak menular. Nah, gimana caranya? Kita harapkan kita edukasi masyarakat kampus supaya mulai melakukan aktivitas fisik. Minimal 30 menit setiap hari. Nah, itu kita sampaikan secara pribadi. Tetapi untuk skop kampusnya, ayo kita mulai jadwalkan melaksanakan aktivitas fisik minimal 1 kali seminggu di tingkat universitas yang terjadwal dan dilaksanakan secara teratur. Biasanya di beberapa universitas mereka melaksanakan di hari Jumat, biasanya aktivitas fisik bersama. Nah, kalau sudah terlaksana di skop universitas, gimana kalau kita tingkatkan aktivitas fisiknya dengan membuat jadwal baru nih di fakultas masing-masing. Misalnya di tingkat universitas, jadwalnya 1 hari Jumat. Bagaimana kita tambah 1 hari lagi di masing-masing fakultas. Misalnya kedokteran bikin di hari Rabu misalnya. Artinya, teman-teman atau masyarakat kampus ini punya 2 hari telah melaksanakan aktivitas fisik. Minimal dia memenuhi kebutuhan aktifnya 2 hari dalam seminggu. Karena sebenarnya kita bisa punya pilihan, sebaiknya kita melaksanakan aktivitas fisik 30 menit setiap hari. Tetapi ada beberapa yang tidak sempat, mereka mengakumulasikannya menjadi 150 menit setiap minggunya. Walaupun ini tidak disarankan, terutama untuk orang-orang yang tidak terbiasa beraktivitas fisik atau berlatihan fisik. Karena latihan fisik tentu kita harus sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Jika tidak terbiasa melakukan aktivitas fisik yang langsung berat, kita bisa mulai bertahap sehingga tubuh kita bisa terlatih dan terbiasa dengan gerakan-gerakan dan ritme serta lamanya waktu pelaksanaan latihan fisik. Kemudian, supaya terbentuknya perubahan perilaku ini, kita perlu membentuk agent of change. Kader-kader ini atau duta-duta kesehatan ini tidak hanya tentunya dosen yang melaksanakannya, tetapi kita bisa libatkan mahasiswa. Mahasiswa bisa punya kelompok-kelompok kecil untuk diskusi-diskusi tentang masalah kesehatan. Atau mungkin yang dari Fakultas Rumpun Kesehatan, mahasiswanya bisa bekerja sama membentuk tim-tim lain dengan fakultas lain untuk sharing informasi terkait dengan masalah kesehatan. Kemudian bagaimana kita mewujudkan lingkungan sehat, aman, dan lestari. Tentunya kita juga butuh nih dukungan dari manajemen atau kampusnya dalam bentuk dukungan sarana prasarana. Biasanya tersedianya air bersih atau kecukupan antara toilet dengan jumlah mahasiswa itu perlu penting diperhatikan. Atau tersedianya sarana olahraga, area jalan kaki, area olahraga, ini penting untuk dipersiapkan supaya aktivitas yang mendukung kesehatan ini bisa benar-benar dilaksanakan dengan nyaman karena punya sarana yang sesuai. Pilar ketiga yaitu pelayanan kesehatan.
kita juga ingin mendekatkan layanan kesehatan ke lingkungan masyarakat kampus. Karena kalau programnya pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, skopnya wilayah yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas, jarang sekali menjangkau perguruan tinggi karena mereka mungkin tidak punya jalurnya untuk memasuki perguruan tinggi. Makanya kita buatlah program ini supaya ini menjadi media dan jalurnya bagi teman-teman Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk menyasar perguruan tinggi. Selain bermanfaat secara program untuk Dinas Kesehatan dan Puskesmasnya, tentunya bermanfaat secara pribadi bagi Bapak dan Ibu si penerima layanan. Nah, salah satu pelayanan kesehatan yang kita harapkan di perguruan tinggi adalah terlaksananya deteksi dini faktor risiko penyakit dan penyakit, termasuk masalah kesehatan jiwa di perguruan tinggi. Oleh sebab itu, kita harapkan adanya terbentuk Posbindu PTM yang terintegrasi nanti di masing-masing fakultas. Nah, adanya Posbindu PTM di masing-masing fakultas yang dilaksanakan secara periodik, tentunya di bawah bantuan dan pengawasan Dinas Kesehatan dan Puskesmas, atau dengan meminta bantuan kepada klinik pratama jika Universitas Hasanuddin punya klinik pratama. Mari bekerja sama untuk melaksanakan layanan ini. Biasanya deteksi dini ini bisa dilakukan di lingkungan komunitas, artinya bisa dilaksanakan oleh kader terlatih. Artinya kita bisa manfaatkan sumber daya yang ada di perguruan tinggi untuk melaksanakan ini semua. Tentunya akan lebih baik kalau kita bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran. Mungkin praktek mahasiswa kedokteran bisa dilibatkan nih menjadi pelaksana dalam kegiatan deteksi dini ini. Nah, setelah dilakukan deteksi dini, tentu kita tahu nih masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat kampus. Masalah kesehatan, apakah mereka memiliki faktor risiko penyakit atau malah sudah jatuh dalam kondisi sakit, tentu perlu kita pastikan. Makanya hasil deteksi dini ini kita laporkan ke klinik pratamanya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, apakah dalam bentuk konseling jika memiliki faktor risiko ataupun dalam bentuk pengobatan jika sudah jatuh dalam kondisi sakit. Terutama penyakit tidak menular, itu kan sering muncul tanpa gejala. Biasanya kita merasa sehat walafiat, tetapi ternyata di dalam tubuh kita sudah terjadi ketidakseimbangan. Oleh itu, salah satu solusinya adalah dengan melaksanakan deteksi dini. Makanya kita ingin mendekatkan layanan, terutama deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular, kemudian juga ada yang bisa dilaksanakan di komunitas, yaitu screening TB, screening HIV, serta screening masalah kesehatan jiwa. Itu semua bisa dilaksanakan di level komunitas, tentu oleh tenaga awam terlatih di bawah pantauan puskesmas atau klinik pratamanya yang bergerak secara profesional. Nah, bagaimana penyelenggaraan kampus health? Bapak dan Ibu sudah terinformasi, tadi sudah disampaikan, Unhas sudah berkomitmen nih untuk mengembangkan kampus sehat. Kemudian sudah dihadirkan kader-kader atau koordinatornya ini di Zoom ini, artinya diharapkan Bapak dan Ibu yang hadir di Zoom ini akan menjadi bagian dari tim kampus sehat. Karena Bapak dan Ibu lah yang mengikuti pelatihan, yang mendengarkan materi secara utuh, tentu memiliki gambaran dan panduan lebih banyak dalam pengembangan kampus sehat. Setelah dibentuk tim, seperti tadi yang saya sampaikan, self-assessment. Karena self-assessment ini menjadi dasar kita, apa sih program prioritas yang ingin kita kembangkan di perguruan tinggi. Kalau tanpa self-assessment, kita akan ngambang, kita tidak mungkin melaksanakan semua kegiatan secara utuh atau secara jor-joran. Tetapi tentu ada program-program yang kita jadikan prioritas supaya benar-benar mengatasi permasalahan yang ada di perguruan tinggi. Kemudian kita lanjut ke pelaksanaan. Kalau sudah kita bikin rencana, kita ingin dilaksanakan. Mulai kita laksanakan sesuai dengan skop-skop yang ada. Promosi kesehatan kita gencarkan. Tentunya materinya
dari berbagai masalah kesehatan atau topik-topik kesehatan menarik lainnya yang bisa kita sampaikan melalui kanal media apapun. Kemudian peningkatan layanan kesehatan, tentunya tadi outputnya terbentuknya posmindu minimal 1 di masing-masing fakultas. Kemudian supaya program ini tentu berdampak juga terhadap capaian kinerja atau indikator program kesehatan, tentu perlu dilakukan pelaporan. Kemudian semua hal yang kita laksanakan tentu perlu kita catat dan kita dokumentasikan. Karena sesuai kata para ahli, kalau yang dinyatakan dilaksanakan, kalau nggak ada dokumennya, kalau tidak artinya dianggap tidak dilaksanakan. Akan menjadi lebih utuh kita laksanakan dan kita dokumentasikan, sehingga ini menjadi poin lebih karena kita punya bukti nyata kalau kita telah melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian lanjut monitoring dan evaluasi. Setiap kegiatan apapun itu tentu kita ingin lihat apakah kegiatan ini berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Untuk itu kita butuh monitoring untuk memastikan ini loh rencana kita, apakah sudah terlaksana sesuai dengan yang kita rencanakan atau tidak. Kemudian kita nilai apakah efeknya atau hasil yang ditimbulkan ini ada manfaatnya atau tidak. Kalau tidak ada manfaat, kita bisa cross-check ulang lagi, apa sih masalahnya. Nanti tentu kita akan diperbaharui lagi, kita rencanakan lagi untuk mengatasi permasalahan. Nah, ini adalah bentuk kegiatan yang bisa Bapak dan Ibu laksanakan di perguruan tinggi. Sosialisasi, promosi, ya seperti tadi disampaikan, kemudian penerapan zero tolerance. Pertama kali yang perlu dilakukan untuk penerapan zero tolerance ini adalah adanya dukungan kebijakan dalam bentuk peraturan. Karena kalau tanpa peraturan, ini niscaya nggak bakal berhasil. Kita butuh aturan sehingga ada rasa segan di dalam hati masing-masing orang untuk melanggar peraturan tersebut. Walaupun mungkin tidak secara utuh, minimal pasti ada yang merasa tidak nyaman karena telah melanggar peraturan. Tentunya kita butuh nih sedikit punishment di dalamnya supaya benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Kemudian dukungan sarana, pelaksanaan aktivitas fisik tadi kita harapkan terlaksana secara periodik dan teratur. Kemudian adanya kantin sehat, deteksi dini, pencatatan dan pelaporan seperti yang telah disampaikan tadi. Nah, ini ada kegiatan pokok yang bisa kita laksanakan. Pertama, terkait dengan masalah lingkungan sehat, aman, dan lestari. Ini yang kita harapkan tercipta ketika kita melaksanakan program kampus sehat. Tentu pengelolaan sampah udah pasti perlu. Harus cukup nih tong sampah aja minimal nih harus cukup di setiap sudut universitas. Biasanya universitas sudah punya sih, tapi mungkin belum mencukupi sepertinya. Ketika mahasiswa ingin membuang sampah, tempat sampahnya jauh banget di ujung. Artinya kita butuh tempat sampah yang memang ada di tempat atau area yang tepat. Kemudian pengolahan limbah ini udah pasti, karena saat pembangunan pasti udah ada AMDAL-nya. Artinya sudah sesuai standar mungkin di masing-masing universitas. Kemudian kita harapkan sarana prasarana itu sudah memenuhi standar. Apakah dalam bentuk meja atau kursi mahasiswa lebih ergonomis sehingga ketika mahasiswa belajar itu mereka bisa merasa nyaman karena tempat duduk mereka itu ergonomis, tidak membuat punggung mereka sakit atau malah jadi pegel-pegel. Oleh sebab itu kita pengen semua peralatan, semua sarana yang ada di perguruan tinggi sudah memenuhi standar keamanan, standar kesehatan, dan tentunya ramah disabilitas. Karena kita tahu mahasiswa ataupun masyarakat kampus lainnya, dosen, tidak semua sehat secara utuh. Artinya ada orang-orang yang disabilitas yang perlu kita berikan berikan space atau kita berikan media atau sarana yang cocok buat mereka. Jadi mereka juga bisa berkembang meningkatkan potensi mereka.
Kemudian untuk lingkungan ada kantin sehat. Nah, terkait masalah pencegahan dan pengendalian penyakit, yang pasti pertama kalinya itu posbindu yang kita harapkan. Karena posbindu ini tidak hanya untuk deteksi penyakit tidak menular, walaupun fokusnya itu, tetapi kita pengen posbindu yang terintegrasi. Nanti dengan satu kegiatan ini kita bisa melakukan screening kesehatan jiwa, screening PTM, kemudian bisa dititipkan juga untuk deteksi dini TB dan HIV, karena mereka juga ada form standar pertanyaan, artinya bisa dilakukan di level komunitas. Kemudian tentunya melaksanakan, selain melakukan deteksi dini, tentu promosi kesehatan penting kita lakukan. Dengan topik-topik bisa kita sesuaikan. Kalau sekarang kita dalam masa pandemi, tentu prioritas untuk promosi kesehatan kita khususkan ke masalah COVID-19. Terkait dengan bagaimana upaya pencegahannya, bagaimana kalau sudah sakit apa yang harus dilakukan, artinya kita mulai dari bagaimana upaya pencegahan, bagaimana upaya pengendaliannya. Tentu sesuai dengan levelan yang ada di komunitas. Kemudian membentuk peer leader atau peer group. Ini penting karena nanti kita pengen mahasiswa semuanya aware dan terinformasi dengan baik terkait masalah kesehatan. Kita bisa bikin kelompok-kelompok mahasiswa, tentunya bekerja sama dengan BEM-nya atau himpunan mahasiswa, supaya mereka adalah bincang-bincang, kalau punya radio, kalau punya Instagram yang bisa live, mereka bisa melakukan bincang-bincang mengenai topik-topik kesehatan yang menarik. Tentu nantinya bisa menghadirkan Bapak Ibu dosen yang fokus dengan yang punya keahlian fokus dengan materi-materi yang mereka pengen angkat. Kemudian memberikan edukasi dan konseling sederhana. Untuk edukasi ini, kita bisa mempelajari materi-materinya sehingga bisa diberikan informasi kepada orang-orang dengan masalah kesehatan atau faktor risiko. Tetapi biar lebih profesional, tentu sebaiknya kita melibatkan ahlinya, apakah nanti melibatkan klinik pratama supaya mereka bisa memberikan konseling sesuai dengan permasalahan yang dimiliki masing-masing pribadi atau masyarakat kampus. Kemudian ada masalah kesehatan lainnya, tentu dirujuk ke klinik. Kalau tidak punya klinik di universitas, kita bisa bekerja sama dengan fasilitas kesehatan pertama lainnya di lingkungan yang ada di sekitar perguruan tinggi. Kemudian peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk mencapai ini tentu selalu apapun bentuk kegiatannya, promosi kesehatan udah pasti nomor satu. Karena informasi penting diberikan supaya ini menjadi dasar awal atau bekal awal untuk kegiatan lanjutan berikutnya. Nah, kemudian penerapan pola makan sehat. Kembali edukasi. Kemudian kita anjurkan untuk konsumsi aneka ragam pangan. Untuk realisasinya di perguruan tinggi tentu pengaturan kantin, kemudian pengaturan konsumsi rapat atau konsumsi saat kegiatan. Kemudian pemberian informasi mengenai isi piringku. Kalau ternyata pola makan kita harus atur, sebaiknya porsinya disesuaikan dengan isi piringku. Isi piringku ini ada dua model. Yang pertama itu model T. Model T itu jumlah sayur dan buah itu setengah piringnya, kemudian setengahnya lagi dibagi dua, seperempatnya itu untuk karbohidrat, seperempatnya lagi untuk protein. Itu porsi untuk orang yang telah memiliki kenaikan berat badan atau obesitas. Nah, kalau untuk mencegah terjadinya obesitas, ada namanya isi piringku biasa. Setengahnya diisi oleh sayur dan buah, kemudian 2/3 dari setengahnya itu diisi oleh karbohidrat, dan sepertiganya lagi diisi oleh protein. Kemudian kita anjurkan untuk membaca label makanan. Biasanya label makanan yang kita baca itu adalah expired saja. Padahal penting bagi kita mengetahui apa saja sih kandungan di dalam produk makanan yang kita beli. Apakah tinggi gula, garam, apakah tinggi lemak. Dengan ini akan menjadi dasar kita untuk memilih. Kayaknya kalau kita tadi sudah makan gula atau minum minuman manis 2 gelas atau 2 kali, artinya jatah gula harian kita sebenarnya udah habis. Artinya sebaiknya tidak dikonsumsi lagi.
bisa dikonsumsi untuk esok harinya. Makanya di Kementerian Kesehatan kita mempromosikan yang namanya Gagils. Gagils itu gula G4, G1, L5, Gagils. G-nya itu adalah kita tidak boleh mengkonsumsi gula lebih dari 4 sendok makan setiap harinya. Garam tidak boleh kita konsumsi lebih dari 1 sendok teh setiap harinya. Dan lemak tidak boleh kita konsumsi lebih dari 5 sendok makan setiap harinya. Nah, timbul pertanyaan, gimana caranya mengukur sendok makan? Kalau makanan manis, kita memang lebih gampang untuk mentakarnya dalam ukuran rumah tangga. Biasanya dalam ukuran 1 snack, potong snack kue, itu kita anggap 1 sendok makan. Kalau minuman manis, biasanya tinggal berapa sendok gula sih yang kita masukkan ke dalam minuman. Nah, itu cara menghitungnya. Kalau garam emang lebih sulit untuk mengukurnya secara gram, kecuali pada produk-produk yang makanan dalam kemasan. Itu akan lebih mudah membacanya. Sebaiknya garam untuk promosi kesehatan tentu kita sarankan tidak mengkonsumsi makanan-makanan tinggi natrium atau seperti mie instan, mecin, saus, kecap, itu adalah makanan atau bahan tambahan makanan yang lumayan tinggi garamnya atau natriumnya. Kemudian lemak itu 1 gorengan kita anggap 1 sendok makan lemak. Kemudian air putih yang kadang-kadang walaupun simple, tetapi kadang sering kita lupakan. Karena kita sudah minum minuman manis atau bahkan lupa minum karena berada di ruangan ber-AC, biasanya membuat kita kekurangan cairan, tapi tanpa disadari kita tidak minum gitu, karena tubuh kita tidak menyadari itu, padahal sebenarnya sudah kekurangan cairan, tapi kita tidak merasa haus. Kemudian peningkatan aktivitas fisik, yang konkretnya tentu tadi penjadwalan kegiatan aktivitas fisik bersama, bisa dilakukan di tingkat universitas, bisa dilakukan di tingkat fakultas. Kemudian kawasan zero tolerance. Ini adalah KTR absolut, artinya kawasan tanpa rokok yang absolut. Ini yang namanya zero tolerance, nanti pasti ada pertanyaan, gimana kalau merokok disediain nih ruangan untuk merokok? Karena pasti banyak yang merokok, terutama untuk dosen-dosennya. Agak sulit melarang mereka untuk merokok. Gimana kalau kita sediakan tempat atau area merokok? Yang namanya zero tolerance artinya nol toleransi. Nggak ada toleransi untuk ini. Artinya di lingkungan perguruan tinggi tidak boleh sama sekali untuk merokok, atau tidak ada puntung rokok, atau tidak ada penjualan rokok, atau diharapkan tidak ada sponsor rokok. Kemudian bebas alkohol, nafza, bullying nih, yang sekarang kadang-kadang isunya marak karena tanpa disadari ada mahasiswa yang ternyata membuli temannya, walaupun dianggap bercanda, ternyata ada yang tersakiti, atau candaan-candaan yang membuat ternyata ada teman-teman yang tersinggung. Ini perlu kita sampaikan karena tidak semua mahasiswa, terutama di usia-usia yang beranjak dari remaja ke dewasa muda, ada perubahan yang terjadi di kehidupan mereka. Mungkin yang tadinya tinggal dengan orang tua harus ngekos, yang tadinya sekolah ternyata harus banyak tugas di perguruan tinggi, artinya ada lingkungan-lingkungan yang berubah. Tentunya ada tekanan-tekanan yang dirasakan oleh mahasiswa, terutama jika tidak kuat-kuat bisa saja mereka mengalami masalah kesehatan jiwa atau stres nantinya. Oleh sebab itu, hal ini perlu kita perhatikan, karena kesehatan yang kita inginkan tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga secara mental, supaya kita bisa mencapai SDM yang unggul dan mendapatkan bonus demografi yang tadinya ada di tahun 2025 sampai 2030. Benar-benar bonus ini menjadi bonus bagi kita dengan yang berkualitas, tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sehat secara mental, emosional, dan secara utuh sehat kesehatannya. Kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah pencatatan. Seperti tadi yang disampaikan, yang namanya kegiatan dianggap telah melaksanakan jika ada bukti. Buktinya apa? Yaitu pencatatan ataupun dokumentasi. Ini harus kita simpan karena nanti ada penilaian dari
pelaksanaan kampus sehat ini. Ada instrumen penilaiannya. Penilaian ini bisa dilakukan oleh pihak universitas sendiri untuk self-assessment-nya juga, untuk menilai seberapa jauh capaian atau progres kegiatan mereka, dan dilakukan juga oleh pihak eksternal, yaitu bisa Dinas Kesehatan dan kami dari Kementerian Kesehatan. Tentunya dari penilaian ini kita bisa memberikan rekomendasi kepada Bapak dan Ibu terkait dengan pelaksanaan program kampus sehat. Nah, untuk masalah kegiatan-kegiatan yang memang ditujukan mendukung program pemerintah, terutama untuk capaian kinerja, indikator kinerjanya, kita butuh pelaporan. Nanti Puskesmas bekerja sama dengan pihak universitas supaya mendapatkan data ini. Pihak universitas bisa melakukan pencatatan kegiatan deteksi dini, kemudian sesuai dengan form yang nantinya kita berikan. Nah, nanti laporan ini, laporan ini kita bisa laporkan ke Puskesmas, nanti Puskesmas bisa merekap dan mengirimkannya ke Dinas Kesehatan untuk diupload di sistem informasi kita. Nah, ini adalah contoh saja untuk form rencana kerja. Kayak sepertinya Bapak dan Ibu sudah pasti sangat paham, minimal ada apa sih kegiatannya, nanti tujuan kegiatan itu apa, sasarannya apa, kapan kita mau laksanakan, lokasinya di mana, sumber daya apa saja yang kita butuhkan. Demikian paparan saya. Kemarin apa sudah disampaikan mengenai analisis SWOT, Bapak dan Ibu? Belum Mbak Nia, belum, karena memang kemarin teman-teman dari Unhas belum banyak yang bergabung, jadi SWOT-nya kita belum kirimkan karena memang belum, tempatnya belum ada, mau mengirimkan ke siapa juga belum tahu kemarin. Jadi monggo silakan, kalau mau menjelaskan silakan Mbak Nia. Ya, terima kasih Ibu Misti. Jadi menyambung dari kegiatan paparan ini terkait dengan analisis situasi, kita akan membahas sedikit mengenai analisis SWOT untuk dasar Bapak dan Ibu nantinya menentukan program prioritas yang akan dilaksanakan di perguruan tinggi. Sebentar, saya buka dulu. Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan ya. Kita sebenarnya ini bukan sistem ajar-mengajarkan, tetapi kita cuma sharing informasi yang nantinya kita bisa diskusikan bersama, karena kegiatan ini adalah kegiatan kita bersama, dan tentunya untuk tujuan baik meningkatkan derajat kesehatan yang kita harapkan nantinya, khususnya untuk masyarakat kampus Unhas terlebih dahulu. Dan kita harapkan nanti berefek ke skop Indonesia. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya Bu, sudah Bu. Ya sudah Bu. Nah, ini adalah sepertinya Bapak dan Ibu pasti udah tahulah analisis SWOT, gabungan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, kita harapkan nanti peserta orientasi ini kan kita minta hadirkan ada tim dari universitas dan tim masing-masing fakultas. Nanti di akhir hari ketiga, di kegiatan sebelum penutupan, kita akan paparkan hasil analisis SWOT di tingkat universitas Bapak dan Ibu, kemudian kita lanjutkan dengan rencana kerja. Nanti kami minta dipaparkan, silahkan ditunjuk satu perwakilannya nanti yang akan memaparkan ini. Nah, supaya masalah ini, analisis situasi ini bisa mencakup semua skop yang ada di universitas, kita harapkan masing-masing fakultas melakukan analisis SWOT untuk melihat apa kekuatannya, apa kelemahannya di fakultas tersebut. Kemudian ada tim universitas yang merangkum ini semua menjadi analisis SWOT tingkat universitas. Jadi kita mintakan satu saja
dari Universitas Hasanuddin nanti hasilnya, tetapi tentu supaya mencakup semua permasalahan yang ada, tentu masing-masing fakultas punya SDM sendiri, masalah sendiri, kelemahan sendiri, peluang sendiri, yang nantinya dirangkum menjadi tingkat universitas. Nah, setelah rangkuman itu, maka Bapak dan Ibu diharapkan membuat rencana kerja prioritas nih, dan yang didasarkan dari hasil analisis. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan ini kita minta akan dipaparkan di hari ketiga di sebelum penutupan. Silakan Bapak dan Ibu kalau kita mau diskusi, ada yang mau kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu, selain dengan SWOT-nya tadi, mungkin dari paparan Mbak Dian tadi ada yang ingin didiskusikan, atau mungkin Bu Rini punya cerita tentang pengelolaan kampus sehat yang sudah mulai dirancang di Unhas. Monggo silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak Bu Misti. Sebenarnya saya tidak mau curhat Bu, cuma mau memaparkan fakta dulu ini Bu. Karena tadi ada materi yang menarik terkait dengan zero tolerance untuk KTR, kawasan tanpa rokok absolut. Bahkan ada kosakatanya absolut. Nah, untuk kami, ini sebenarnya tantangan terbesar, Bu. Saya berbicara tidak mewakili seluruh fakultas, tapi lebih kepada fakultas keperawatan. Karena memang depan mata kami itu biasa terlihat ada beberapa orang yang memang sepertinya sulit begitu Bu ya, untuk kemudian tidak merokok di kawasan kita. Sudah ditegur dengan baik itu masih. Nah, kemudian juga ada sign yang tertera dilarang merokok. Saya kira kalau kita sadar itu untuk kepentingan bersama, tentu kita tidak akan egois juga untuk merokok. Tapi itu masih terjadi. Bahkan ada satu spot yang ternyata tempat mereka untuk bersama-sama merokok gitu. Apakah itu mohon maaf dosen ataukah juga itu tendik, itu juga di situ tempat merokok gitu. Jadi kesulitan terbesar kita adalah ketika ini change behavior Bu, merubah perilaku. Dan ketika merubah perilaku, saya kira dampaknya banyak. Dampaknya banyak kepada kita yang menegur, dan juga dampaknya juga tentunya kepada sistem. Nah, mungkin sebelum kita, karena kalau kita mau bilang kampus sehat, saya kira semua orang akan setuju kalau kita pengen kampus sehat. Tapi merubah perilaku itu, Bu, yang tentu butuh waktu. Jadi mungkin bisa kami di-share strategi, karena saya tahu, ini kan sejak saya dulu juga pernah jadi WD3, Bu Misti dan Bu Dian, ini KTR sudah dicanangkan tahun 2018-2019. Itu KTR Unhas sudah lama. Bahkan sejak penerimaan mahasiswa baru itu sudah ada kawasan tanpa rokok. Namun kemudian berjalannya waktu dan bahkan sudah ada spot-spot tempat di mana harusnya di situ saja untuk merokok karena hak asasi manusia. Namun Unhas ini kawasannya luas, Bu. Pintu masuknya banyak gitu. Jadi kan ada juga spot-spot yang dekat rumah sakit juga kita masih bisa lihat orang merokok juga gitu. Jadi di fakultas juga seperti itu. Mungkin di FKM sudah bagus banget pelaksanaannya. Penerapannya juga sudah bagus banget. Nah, itu yang mungkin ada punishment dan sebagainya yang diterapkan, tetapi ya itu tadi mungkin bisa ini momen yang baik Bu untuk di-share dulu apa strateginya yang tentu minimal konflik tapi sangat bagus untuk bisa membiasakan. Kan yang ini yang sulit Bu, membiasakan dan merubah perilaku tadi dari yang perokok kemudian dia bisa untuk menjadi pindah ke tempat lain untuk merokok atau bagaimana strateginya gitu Bu. Karena kalau tadi kalau kita langsung dengan apa aktivitas apa ini ya mohon maaf itu mungkin di atas kertas kita bisa bilang Bu, tapi kalau saya pribadi bukan itu saja yang penting, tapi how to change their behavior Bu. Merubah perilaku ini yang sangat penting karena itu yang akan menjadi pembiasaan dan menjadi habit. Jadi kalau sudah jadi habit, udah menjadi culture kita bersama. Nah, saya kira ujung atau goals dari kampus sehat ini kan lebih kepada tadi perubahan perilaku ke arah perilaku hidup sehat. Dan untuk menjadi perilaku hidup sehat ini tentu menjadi harus ada habit pembiasaan. Nah, mungkin bisa dulu dengan konteks tadi Bu, itu saja dulu yang tentang KTR. Mungkin ada strategi pengalaman Ibu dari kampus lain atau teman-teman dari FKM, bagaimana itu gitu. Karena kalau kami di sini saya sampai kalau ketemu bapak-bapak, Pak, jangan merokok. Tapi kan gimana ya Bu ya, lama-lama itu menjadi hal yang tidak enak juga gitu. Jadi kita kayak dibilang cerewet, kayak dibilang
lewat ini, Bu ini lewat, nah baru berhenti. Maksud saya kenapa harus berubah perilaku karena si ini lewat gitu. Padahal kan harusnya sudah menjadi kebiasaan ya berhenti gitu. Situasi itu jangan di tempat itu jangan merokok. Itu mungkin Bu, sharing dulu Bu sebelum kita ke arah program-program yang akan menjadi program unggulan dari Unhas. Mungkin begitu Bu Misti dan Bu Dian yang ingin saya juga tanyakan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rini. Tadi Bu Rini sudah nyenggol-nyenggol teman yang di FKM kayaknya. Betul. Nah, kalau di FKM sudah berhasil, nah silakan. Ini kami minta kita sharing dulu nih dari teman-teman FKM trik dan intriknya untuk tetangga di fakultas sebelah. Monggo silakan. Ibu Hamisa, silakan Bu Hamisa. Karena nggak ada nama. Bu Hamisa juga dari keperawatan Bu, mengalami hal gitu, yang sama. Keperawatan. Saya dari keperawatan Bu, tapi iya, Bu, iya. FKM, Bu. Iya. Ada yang dari Kesmas ya, silakan. Ada yang bergabung di sini? Bisa berbagi cerita tentang keberhasilannya di fakultas sama-sama di Unhas. Kenapa bisa zero tolerance untuk kawasan tanpa rokok? Ada yang bisa membantu? Silakan. Baik, Ibu Misti, mungkin sembari menunggu dari FKM nih, mungkin nanti ada ya Bapak dan Ibu kita diskusi bersama saja ini. Tadi seperti yang kita sampaikan Bu, ini memang masalahnya perubahan perilaku ini nggak gampang ya untuk merubahnya. Tadi kita sampaikan bahwa pentingnya promosi kesehatan atau sosialisasi yang kita lakukan secara terus-menerus. Karena dengan pemberian informasi yang kita laksanakan secara utuh, komprehensif, dan terus-menerus, kita harapkan nih, dari yang tadinya tidak mau nih, menjadi mau, dan mau menjadi mampu, karena mereka sudah punya basic pengetahuan yang utuh untuk itu. Nah, selain adanya sosialisasi untuk peningkatan pengetahuan, apa saja dampaknya, apa saja risikonya, ini akan menjadi gambaran minimal sudah mulai ada ketakutan sedikit, karena efeknya buruk ini loh, ini kanker lah, apalah, jantung, stroke, dan sebagainya macamnya. Mereka tahu ini efeknya, kemudian kita lanjutkan dengan bikin aturan. Saya tanya dulu, apakah di Fakultas Keperawatan sudah ada aturan dekannya terkait dengan kawasan tanpa rokok, atau secara keseluruhan Universitas Hasanuddin sudah punya aturan kawasan tanpa rokok, Bu? Peraturan rektor sudah ada, Bu, terbit dari tahun 2019 terkait KTR, Bu. Bahkan peraturan rektor, jadi sepengetahuan saya kalau sudah ada peraturan rektor, tidak perlu lagi ada surat apapun dari dekan, karena sudah menjadi peraturan untuk satu universitas. Iya. Nah, peraturan rektornya sudah dibuat, berarti sudah ada aspek legal sebenarnya yang yang mengatur ini semua. Mungkin sosialisasinya kurang. Mungkin kita ulang lagi mensosialisasikannya karena sudah disusun dari tahun 2009, mungkin sosialisasinya cuma di awal. Mari kita perkenalkan lagi, ada aturan loh yang mengatur kalau di lingkungan universitas ini tidak boleh ada yang merokok atau KTR secara absolut. Artinya zero tolerance, nggak ada toleransi untuk ini. Kalau kita sudah ada aturannya, kita sudah sosialisasikan, kita baca lagi nih aturannya. Apakah di dalam aturan ini hanya terkait dengan himbauan saja atau seperti apa? Kalau belum menyangkut adanya mungkin secara ketegasan ada punishment dan sebagainya macamnya, mungkin kita turunkan dalam bentuk aturan dekan. Kalau di peraturan rektor sudah mengatur ada larangan, tapi dalam bentuk himbauan saja, tidak ada jelas punishment-nya apa, kita turunkan dalam peraturan dekannya, mungkin kita bikin lebih jelas, karena dekan punya kuasa lebih untuk mengatur lingkungan yang lebih kecil, yaitu di fakultasnya. Mungkin itu salah satu strateginya. Kemudian tanda, itu perlu memang dipasang di mana-mana, kayak nyebut tanda, tidak boleh merokok itu. Mungkin satu kita bikin besar, supaya ketika area masuk, orang-orang melihat nih, oh ini kawasan tanpa rokok, dilarang merokok. Ada spanduk besar, artinya ada secara psikologi ada terpautlah di dalam otak masing-masing kalau ini kawasan tanpa rokok. Walaupun
itu butuh proses sampai terjadinya perubahan perilaku tersebut. Mungkin itu, Bu. Iya, makasih Bu Dian. Jadi memang ini perlu penegasan ya, perlu lebih keras lagi dalam hal ini untuk peraturan tadi. Terima kasih. Ya, mungkin nanti berikutnya tim yang akan mengusulkan ke dekan, paling tidak tadi memang sudah pernah ada wacana seperti itu, Bu, karena sudah semakin banyaknya orang merokok, sampai ada seorang tendik yang menyebutkan sebaiknya itu tandanya dilarang merokok di pintu 1, bukan lagi di pintu 1, di pintunya Fakultas Keperawatan, supaya yang lewat itu menyadari gitu loh, kita ini sudah fakultas untuk, tapi itu lagi Bu, kita kan juga tidak bisa menghindari tamu, kita tidak bisa menghindari, ada misalnya ada pembangunan, ada tukangnya merokok gitu, jadi memang lama-lama saya berpikir capek juga kami mengingatkan, misalnya Bu ya, secara verbal itu kadang berisiko juga kita perempuan kalau menyampaikan ya sekali dua kali saya kira orang dewasa paham gitu Bu ya, tapi kalau sudah berkali-kali saya pikir itu memang sudah harus ada pendekatan khusus, dan tadi yang sudah Ibu sampaikan saya kira itu menjadi usulan yang sangat baik. Ada peraturan rektor tapi belum diturunkan untuk memang belum ada Bu, belum ada punishment-nya, memang belum ada. Mungkin baru sekedar teguran, tapi dipikir masih teguran, belum. Tapi tadi yang terbaik itu tadi itu juga Bu, sign-nya harus dipasang juga di pintu masuk kita, gitu. Jadi bukan hanya umbul-umbul, tapi juga ada sign kawasan tanpa rokok yang sudah harus kami ikuti semua dan tepati semua. Ya, makasih Bu Dian. Ya. Mungkin sedikit menambahkan, Bu Rini, kalau trik pertama yang dilakukan adalah membatasi dulu. Nih, misal nih kalau memang secara aturan sudah zero, jadi tidak ada lagi sama sekali nol, di lingkungan kampus tidak ada yang merokok. Tetapi karena pertama kebiasaan, terus kita ikut-ikutan, jadi teman-temannya merokok juga. Hal yang perlu dilakukan pertama untuk tamu tidak menyediakan asbak dulu di semua lini yang ada di ruangan di Fakultas Keperawatan. Jadi di ruang tamu dimanapun tidak ada asbak. Jadi yang namanya orang tamu biasanya akan mencari asbak. Kalau kita sudah meletakkan asbak berarti kita sudah membolehkan mereka asbak. Hilangkan dulu semua asbak yang ada di semua ruangan. Itu yang pertama. Mulailah dengan hal kecil dulu, kalau tidak bisa untuk yang langsung membesar satu fakultas, tetapi mulailah dengan misalnya di ruang dosen tidak ada yang namanya merokok. Kalau dosen masih mau merokok, monggo silakan keluar dulu, tapi tidak ada di ruangan. Mulai dari hal-hal yang kecil-kecil, ruang-ruang kecil dulu, baru nanti akan dari kecil ini akan ruang dosen dulu, kemudian masuk ke ruang administrasi segala macam. Nah, itu akan memperluas jangkauan kawasan yang tanpa rokok yang nantinya harapan kita benar-benar zero tolerance untuk kawasan tanpa rokok ini benar-benar tercipta. Itu tanpa kita harus, itu tadi kalau memang ada tukang lagi pembangunan, monggo silakan bapaknya merokok, tetapi tidak di dalam lingkungan, misalnya lagi membangun ruangan, tapi bapaknya tidak boleh merokok di ruangan. Monggo silakan merokok di ruang terbuka atau di halaman yang lebih luas. Mungkin seperti itu, hal-hal kecil dulu. Jadi kalau langsung besar, kayaknya memang agak sulit kalau memang nantinya dirasakan itu sangat merubah perilaku, tidak bisa dalam waktu sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun. Mungkin akan panjang. Tapi mungkin tambahan Bu, kalau kami, saya sudah lihat kita semua Bu di ruangan manapun memang nggak ada asbak, yang banyak itu vas bunga Bu. Tapi saya ingat tadi yang Ibu bilang memang betul itu Bu, ada yang, tapi gini Bu, berarti memang harus ada supervisor. Nah itu yang berat Bu, karena kan kita semua ini mengajar dari jam berapa, akhirnya ada suatu fase di mana, aduh kalau kita mohon maaf Bu, masa saya setiap hari mau menyampaikan terus, Pak, ini ada memang betul yang harusnya memang ada aturan top down dari dekan sampai ke bawah, mungkin dari pihak KTU-nya untuk menyampaikan ke tendik, atau ada memang perwakilan yang ditugaskan untuk menyampaikan, karena memang akhirnya harus ada yang seperti yang Bu Misti bilang, menyampaikan bahwa ya jangan di sini, di sana. Nah itu Bu, yang untuk menyampaikan itu kan memang harus ada personnya Bu, harus ada person in charge-nya. Nah kalau kami juga Bu, yang dosen juga mau menyampaikan, kita kayak aduh kita belum ngajar, kita urusin orang rokok misalnya, kayak akhirnya itu akan menjadi bingung juga kita. Cuman tadi Ibu
punya saran itu betul. Karena tadi saya membayangkan jadinya siapa nanti yang mau mengingatkan itu gitu loh, Bu. Karena memang harus selalu diingatkan bahwa tidak di kawasan situ dan sebagainya, atau mungkin pakai announcement, saya nggak tahu lah bentuknya gimana yang. Tapi betul karena memang belum ada, Bu, ke bawah itu yang tegas area yang boleh merokok di mana, berapa meter dari fakultas, itu memang belum di-set seperti itu. Apalagi kita masih baru pindah, Bu, dari gedung lama ke gedung baru. Kita tadinya di FK lantai 45, sekarang kita sudah punya gedung sendiri. Memang itu belum ditegaskan sampai sejauh berapa dan di spotnya itu di mana yang bisa mereka untuk merokok, Bu Misti. Iya, jadi terima kasih, Bu. Itu nanti coba kita sampaikan. Asal bukan kami terima kasih Bu Rini menjadi supervisor. Iya, menjadi PR kita semua bahwa rokok ini adalah masalah terbesar di negara kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan, mumpung narasumber kita masih berada di ruang Unhas ini karena beliau ini agak suka lompat-lompatan. Jadi ini karena tadi sekarang lagi dia hari HIV, jadi narasumber dari untuk mengisi nanti masalah penyakit menular lainnya itu lagi ada acara di kantor. Baik, silakan Bapak Ibu. Mungkin sedikit tambahan Bapak Ibu. Mungkin perubahan perilaku memang nggak gampang. Kesannya mungkin kalau kita bicara, teori aja. Karena pelaksanaannya memang tidak semudah teori yang dibicarakan. Tetapi semoga dengan usaha kita sedikit demi sedikit memberikan efek yang baik terhadap masalah kesehatan di Indonesia tentunya. Nah, tadi kalau kita bicara siapa nih yang bakal mengerjakan ini, karena dosen-dosen dan semuanya tentu punya kesibukan masing-masing. Oleh sebab itu, di dalam paparan tadi disampaikan, ayo kita juga melibatkan mahasiswa. Bentuklah peer group, nantinya dengan melibatkan BEM, himpunan mahasiswa, sebagai kader atau duta kesehatan di kampus. Nanti mereka bisa sharing informasi dengan teman-teman sebayanya, atau mungkin melaporkan ini ada yang ngerokok Bu mahasiswanya atau gimana, itu menjadi salah satu cara untuk perlahan-perlahan menerapkan kawasan tanpa rokok ini, khusus untuk kawasan tanpa rokok. Tetapi untuk peer group ini, kader-kader ini kita harapkan juga menjadi timnya Bapak dan Ibu dalam kampus sehat. Nanti menjadi perpanjangan tangan Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu sebagai koordinator tentu tidak bisa memantau ini semua secara utuh. Tentu Bapak dan Ibu butuh perpanjangan tangan. Makanya libatkanlah apakah nanti ada petugas-petugas lainnya atau mahasiswa itu sendiri yang kita libatkan aktif dalam penerapan dan pengembangan kampus sehat ini. Tentu sesuai dengan porsinya masing-masing. Bapak dan Ibu, ini di dalam ruangan ini fakultasnya rukun kesehatan semua ya? Ada yang dari iya Mbak Nia. Jadi belum terinformasi atau belum hadir dari yang lain. Ini terima kasih sekali Bu Rini sudah menurunkan semua kekuatan di fakultas keperawatannya untuk kita saling berbagi di kegiatan ini. Sama-sama Bu. Bu Rini mungkin jadi panjang ceritanya, di Bu Rini jadi beban ini. Pionirnya di Unhas ini adalah kami titipkan nanti sama Bu Rini ini. Itu dia. Ya Bu, ada teman-teman dari FKM lebih pantas dan sudah zero tolerance. Kalau kami belum. Karena sebenarnya di program Kampus Sehat ini kan kawasan tanpa rokok bagian kecilnya dari program kita ini, tetapi kita butuh koordinator mungkin yang menjadi penyambung nantinya kepada pihak manajemen sebagai pemangku kebijakan dengan pihak teknis yang nantinya akan menjadi koordinator Bu Rini. Mungkin karena kita nggak bisa bergerak sendiri nih di fakultas, kita butuh nih ada tim universitas yang nantinya akan mendekatkan kebijakan rektor dengan kebijakan yang ada di bawahnya. Oleh sebab itu, mungkin Bu Rini sebagai perwakilan kita harapkan nanti bisa menjadi timnya universitas. Mungkin Bu Rini bisa sampaikan kepada rektornya kalau
di kampus sehat kita butuh tim untuk koordinator atau leadernya dalam pengembangan ini. Nanti ada perwakilan universitas, kemudian ada perwakilan fakultas yang meminta tolong di SK-kan supaya Bapak Rektornya juga terinfo dengan baik dan jelas kemana nantinya berkoordinasi. Mungkin itu Bu Rini yang pengen kami titipkan. Lebihnya tentu kegiatan akan dilakukan. Sebenarnya sudah ada tim universitas, setahu saya itu adalah Ibu Direktur Pendidikan Unhas. Dan beliau juga kan bagian dari FKM. Dan kawasan tanpa rokok juga yang menjadi pionir untuk penyusun, ketua penyusunnya itu adalah Prof. Sukri dari FKM juga gitu. Jadi sebenarnya sih yang saya tahu sudah ada tim universitas begitu Bu, dari Bu Dir Pendidikan, Prof. Sukri selaku WD3 FKM, dan juga kemarin launching kalau saya nggak salah ingat untuk DS-nya FKM juga tentang kampus sehat gitu. Jadi mungkin nanti kita akan teruskan. Saya juga lihat ada stafnya Bapak WR4 juga di sini, Bu Ira. Ya, Bu Ira stafnya Bapak WR1, sorry Bu Ira. Jadi mungkin itu juga nanti bisa diteruskan karena beliau juga staf dari Bu Ida, Bu Dr. Ida Leda selaku Dir Pendidikan yang juga bisa disampaikan. Saya kira begitu mungkin Bu Dian, kalau kami ini hanya mewakili fakultas aja Bu Dian. Baik Bu Rini. Ya, makasih Bu. Ya. Mungkin ada dari perwakilan teman-teman FKM yang memang sudah terinfo sebelumnya, mungkin bisa sharing dulu nih progresnya, ternyata Unhas udah lebih duluan ternyata. Bisa diinformasikan kepada kami supaya kami bisa tahu ternyata stepnya udah lanjut nih, bukan yang ini udah informasi dasar yang sebenarnya udah diketahui oleh Bapak dan Ibu dari teman-teman yang tim awal yang sudah terbentuk. Di sini kita lihat ada FKM Unhas, Ibu Asmaul Husna. Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang mau sharing progres yang terjadi di Unhas. Saya Bu. Silakan Bu. Silakan Bu Risma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mungkin akan sedikit memberikan pengalaman yang terjadi di FKM. Kenapa di FKM itu KTR-nya bisa berjalan? Sejak kalau tidak salah itu sejak tahun 2003 itu sudah dilaksanakan. Waktu itu dekannya adalah Profesor Taha. Dan pada saat mahasiswa masuk di FKM itu memang sudah ada kesepakatan yang ditandatangani oleh mahasiswa bahwa mereka tidak boleh merokok di lingkungan FKM. Dan itu berlaku dan itu berlaku dengan tegas sampai dekan yang sekarang. Jadi kalau tidak salah memang ada peraturan dekan yang sudah dibuat oleh FKM dan itu sudah lama. Dan salah satu juga adalah mahasiswa harus menandatangani kesepakatan pada saat masuk di FKM bahwa mereka tidak akan merokok di lingkungan kampus Fakultas FKM. Oke, terima kasih, itu saja Bu. Artinya di awal memang sudah mahasiswanya sudah diikat dengan peraturan yang nantinya ada punishment-nya ya Bu ya? Kalau seandainya ada yang curi-curi merokok gitu? Ditegur Bu, kalau memang ini langsung ditegur oleh. Oh, cuma ditegur ya, punishment yang lain belum ada ya. Sampai saat ini saya belum melihat ada punishment itu karena. Tapi dengan teguran aja mereka sudah patuh ya. Iya, dan yang kedua FKM itu kebanyakan mahasiswa perempuan Bu.
Oh gitu ya. Baik, barangkali ada yang dari perwakilan mahasiswa yang bisa cerita, baik dari mahasiswa keperawatan atau mahasiswa dari FKM sendiri. Ini bisa jadi tulisan buat skripsi ya, sepertinya. Perubahan perilaku. Ada mahasiswa? Kalau lihat dari profilnya ini, Ira Buana ini masih muda. Silakan Mbak Ira, kalau ada. Mohon maaf Bu, saya dari tenaga kependidikan. Nah, iya, nih. Boleh di-sharing. Silakan Mbak Ira. Silakan Mbak Ira. Karena kita cerita masalah kampus ini bukan isinya dosen dan mahasiswa, tetapi masyarakat kampus. Masyarakat kampus termasuk nanti kalau di kampus Unhas ini ada yang jualan. Nah, itu udah bukan di kantin ya, tapi masuk yang di dalam jualan, dorongan, atau pakai sepeda atau pakai motor, itu sudah termasuk dalam masyarakat kampus di sini yang perlu kita lihat dan kita perlu perhatikan dengan penetapan kampus ini. Apalagi pendidik. Silakan Mbak Ira. Berkaitan dengan kampus sehat ya, sebenarnya sudah di-sharing dengan partisipan yang lainnya seperti tadi dari Bu Rini, Bu Risma dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa memang kondisinya Unhas kan sudah menerapkan yang namanya KTR secara umumnya. Namun ya seperti tadi implementasinya itu yang masih kami usahakan maksimal dan sebagainya. Dalam artian dalam lingkungan tenaga kependidikan sajalah contoh kecilnya. Pasti memang di dalam gedung-gedung tertentu penerapan KTR ini okelah berjalan dengan baik, namun ada saja celah-celah yang masih memberikan peluang kepada para perokok aktif ini untuk tetap tetap menghisap rokok dan sebagainya yang notabene-nya dalam artian implementasinya sajalah yang masih kurang, masih perlu pengawasan yang ketat untuk penerapan mencapai kampus sehat itu sendiri. Kalau masalah sanitasi apa dan sebagainya, seperti yang dibahas juga sebelumnya, saya rasa penggunaan fasilitas-fasilitas khususnya misalnya di rektorat ini, di gedung rektorat, kami sudah menyediakan fasilitas-fasilitas kayak WC-nya terpisah, kamar mandinya terpisah, tempat sampah dan sebagainya. Hal-hal itu kan sudah menunjang yang namanya kampus sehat ya Bu. Kondisinya seperti itu saja sih. Dalam artian implementasi yang masih perlu dimaksimalkan untuk kita meningkatkan derajat kesehatan yang betul-betul kita impikan. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ira. Di sisi lain kita lihat yang masalahnya masih masalah adalah masalah zero tolerance untuk kawasan tanpa rokok. Seperti air, penyediaan air, pemisahan toilet laki dan perempuan, mungkin jumlahnya sudah disesuaikan dengan aturan yang ada. Ini berarti kalau tadi cerita masalah SWOT, nah ini adalah kekuatannya. Nah, nanti silakan berdiskusi dengan teman-teman yang lain, seperti apa nanti kita menjadikan Unhas ini bisa jadi ada kelebihan di sini dan ada kekurangan di sini, kekuatannya apa, segala macamnya apa, itu bisa dijadikan kekuatan yang nantinya untuk menciptakan kampus yang lebih sehat. Seperti itu. Terima kasih Mbak Ira. Barangkali ada yang lain yang ingin ditambahkan? Bu Aude ada dua ya? Bu Aude Nur. Silakan, barangkali ada yang ingin ditambahkan dari penjelasan dan diskusi dari Bu Rini sama Bu Ira atau Bu Hamisah tadi. Silakan, barangkali ada yang ingin ditambahkan. Belum ada. Baik, kalau belum ada, Mbak Nia masih ada yang ingin ditambahkan, Mbak Nia?
Kayaknya udah cukup Ibu Misti. Palingan kita harapkan Bapak dan Ibu mengisi form yang tadi analisis SWOT, dan hasil analisis SWOT mohon diterjemahkan menjadi program yang akan dilaksanakan di universitas. Nah, program ini mungkin tidak keseluruhannya, mungkin diprioritaskan terlebih dahulu untuk tahap pertama, program apa saja nih yang perlu kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dari hasil analisis SWOT tadi. Mungkin itu nanti hasilnya, mohon Bapak Ibu, nanti ada satu yang mewakili untuk paparan di sesi hari ketiga sebelum penutupan untuk rencana tindak lanjut. Udah itu saja Ibu Misti. Baik, terima kasih Mbak Nia. Seperti kesepakatan kita tadi, mohon dibuka dulu videonya masing-masing, beri tepuk tangan seperti kita teman-teman rungu. Jadi kalau tepuk tangan teman-teman rungu itu seperti ini. Kita beri aplaus buat Mbak Nia dan buat kita semua. Terima kasih Mbak Nia, terima kasih Bapak Ibu.